Oke, sebelum kita lanjut, kita tepuk 3M dulu yuk, supaya lebih semangat ya. Oke, masih ingat kan? 1, 2, 3, tepuk 3M. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Yes. Batasi mobilitas. Yes. Indonesia sadar prokes. Yes. Melihat kenyataan di lapangan, memang Insap kemudian memutuskan untuk bergerak di 3 bidang. Pertama edukasi, kedua sosialisasi, dan ketiga pendampingan sosial. Nah, tentang kesadaran sendiri, ini sangat penting karena kesadaran inilah yang akan menentukan sikap. Jadi, sesi-sesi yang dilakukan oleh Insap adalah sesi-sesi yang kira-kira bisa membangun kesadaran masyarakat dan kemudian mengarahkan sikapnya untuk memang mengambil sikap yang benar. Contoh kegiatan edukasi yang dilakukan itu adalah misalkan melalui pendekatan kontemplasi atau mindfulness atau juga seri-seri yang lain yang memang sifatnya justru membangun kesadaran. Yang kedua tentang sosialisasi, nanti itu juga bisa jelaskan bahwa kita adakan tepuk, adakan senam, ya selain marsnya tadi, dan juga Prita mungkin nanti bisa jelaskan bagaimana kita juga melakukan pendampingan sosial, khususnya bagi kalangan pedagang kecil atau pejuang ekonomi lemah yang memang tidak ada pilihan, tiap hari harus keluar rumah. Nah, untuk mereka benar-benar kami ingin berdedikasi agar mereka tetap bisa bekerja, namun cukup aman dan berprokes. Nah, Insap sendiri itu bergerak di lapangan memang secara proaktif ya. Memang akan lebih mudah kalau kita bergerak tidak reaktif. Karena kalau seperti yang terjadi beberapa saat lalu ketika memang kondisi kemudian menjadi sangat chaos ya, itu di mana kita sendiri sudah tidak banyak bisa berbuat apa-apa kalau kemudian tiba-tiba kekurangan oksigen, kekurangan rumah sakit, kekurangan obat. Nah, justru yang Insap ingin lakukan adalah proaktif, ya jangan sampai hal tersebut terjadi. Oke, Prita mungkin mau menambahkan? Baik, terima kasih Bu Dian. Jadi dengan adanya pendampingan sosial yang dilakukan melalui Gerakan Indonesia Sadar Prokes ini, salah satunya adalah dengan pembagian paket protokol kesehatan, di mana paket tersebut berisi masker medis, masker kain, dan juga ada obat-obatan, serta hand sanitizer. Paket ini disebarkan ke pejuang ekonomi lemah dengan harapan mereka bisa melindungi diri saat mereka sedang bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Dan ini menjadi salah satu cara preventif untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 itu sendiri. Dan di samping itu saya juga memberikan sosialisasi gerakan 3M, di mana mereka semua juga sangat senang dengan mengikuti gerakan tersebut, dari menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Dan mereka benar-benar menyukai kegiatan tersebut. Dan harapannya adalah melalui gerakan 3M bisa mengedukasi masyarakat supaya lebih menjaga diri dengan melakukan protokol kesehatan, terutama di masa pandemi COVID-19. Mbak Uci bisa tambahkan tentang sosialisasi dari Gerakan Indonesia Sadar Prokes ini? Jadi gini Prita, waktu di awal-awal kan memang kita berharap senam Insap itu bisa masuk ke sekolah-sekolah, terutama kan karena mereka masih school from home ya. Nah, tapi ternyata kita punya seorang sahabat juga yang memang dunianya adalah di di lingkungan diplomat ya, namanya Ibu Yanti Jani. Ibu Yanti Jani itu beliau pertama kali di-sharing oleh Dian langsung bergerak membuat gerakan seperti menari justru, bukan senam. Nah, tapi karena beliau mempunyai komunitas menari yang luar biasa dan seluruh dunia, artinya perwakilan-perwakilan teman-temannya di seluruh dunia, kemudian melalui Mbak Yanti Jani dibuatlah gerakan menari Insap dengan lagu Insap tadi. Dan itu bergulir. Di samping itu, karena saya juga kebetulan Ketua Dharma Wanita Perkeretaapian di Kementerian Perhubungan, saya pun membawa ini ke ibu-ibu Dharma Wanita. Itu luar biasa banget karena kita juga sebetulnya sudah membatasi persyaratan ikut lomba ini. Artinya lomba ini hanya boleh dilakukan bersama keluarga serumah. Dan ini ternyata bergulir dan pesertanya luar biasa sampai ratusan. Dan inilah yang kita harapkan bisa
menebar atau menyebar ke semua keluarga-keluarga di seluruh Indonesia, karena pada saat itu memang anggotanya atau pesertanya itu memang dari seluruh Indonesia kebetulan. Oke, terima kasih ya Uci sama Prita ya. Memang itu tadi, kalau kita bisa bergerak di awal, kita bisa melakukannya secara proaktif, itu pasti kita juga ide-idenya akan lebih mudah keluar dan penyampaian ke masyarakatnya juga lebih fun gitu ya. Dan ketika dilakukan rutin, tentu saja itu akan menaikkan imunitas kita. Nah, jadi dengan cara-cara sederhana seperti ini, seharusnya menjaga imunitas itu akan tercapai, tidak hanya sekedar mengkonsumsi suplemen, tapi tidak hanya sekedar berjemur, tapi juga sekaligus berolahraga atau menari. Kemudian untuk prokesnya sendiri tadi, ketika memang kita harus memakai masker, kita upayakan juga membagikan masker yang memang nyaman dipakai. Jangan sampai ketika kita bagi, yang kita bagi itu malas makainya karena bahannya kurang nyaman atau membuat sulit bernapas. Nah, hal-hal kecil seperti itu yang harus kita juga perhatikan. Belum lagi kalau memang juga kita ingin mengajak agar mereka bersedia divaksin ya, karena itu akan melengkapi ikhtiar kita di masa pandemi ini setelah menjaga imunitas, menjaga prokes, dan yang terakhir itu memang divaksin. Lagi-lagi karena kesadaran ini menjadi modal untuk menentukan sikap seseorang. Apakah nanti dia akan menjadi seorang yang justru berkontribusi pada penurunan angka laju pertambahan COVID dan bukan sebaliknya. Prita, aku pengen tahu ketika kamu ngajakin para pedagang kecil itu untuk tepuk 3M, gimana caranya Prita? Oke, waktu itu Prita bilang, saya ada games menarik nih Pak, yuk kita main tepuk 3M Pak, sama kayak Yel-Yel Pramuka, Bapak ikutin saya ya. Jadi dengan tepuk 3M-nya, Bapak lihat saya gerakannya. Yang pertama yaitu tepuk 3M. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, yes, batasi mobilitas, yes. Indonesia sadar prokes, yes. Dan yang paling menyenangkan adalah ketika kita bilang yes, bapaknya sangat bersemangat, yes. Karena itu paling gampang. Tapi tetap 3 kali kan, nggak yes. Itu nanti jadi kereta api Uci, jadi yes. Yes.